فاضل حضرة المصطفى سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأزواجه وأهل بيته ولا رب شيخنا ومعلمنا ونجمع بيننا ومهدنا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus salis, hadis yang nomor 3. An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Hadis yang nomor 3 diriwayatkan oleh Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, putrana Sayyidina Umar, dikenal dengan Ibnu Umar. Ini radhiyallahu anhuma. Kedua-duanya sama-sama sahabat. Bapaknya Umar bin Khattab sahabat, juga anaknya yang bernama Abdullah bin Umar sahabat. Sehingga di sini disebut radhiyallahu anhuma. Anak dan bapaknya didoakan radhiyallahu anhum karena kedua-duanya adalah sahabat. Abdullah bin Umar masuk Islam masih kecil bersama bapaknya yang yaitu Umar. Jadi pada saat itu masih kecilnya, jadi ikut bapaknya. Hadisnya berbunyi bahwa buniyal islamu ala khamsin. Islam didirikan atas 5 hal. Di sini Islam didirikan ala khamsin. Artinya dasar-dasar. Islam didasari dengan 5 hal. Cagaknya Islam ada 5. Yang pertama adalah syahadati an la ilaha illallah. Artinya baca syahadat. Seseorang bisa dikatakan muslim, bisa dikatakan orang Islam apabila sudah bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang nomor 2 adalah wa iqamis shalah. Mendirikan sholat sebagaimana yang dijelaskan kemarin bahwa rukun Islam ada 5. Baca syahadat, mendirikan sholat. Jadi sholat yang 5 waktu ini maksudnya itu betul-betul menjadi kewajiban bagi kita. Wa ita'iz zakat, dan pendistribusian zakat, memberikan zakat ila ahliha pada mustahiquz zakat. Mustahiquz zakat itu adalah orang yang berhak zakat, 8 orang. Cuman dikurangi budak menjadi 7. Karena budak di sini tidak ada.
Di sini dikatakan kenapa urutannya ini adalah baca syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat di sini. Kalau kemarin kan urutannya itu tidak sama dengan ini urutannya. Di sini dalam hadis yang nomor 2 dijelaskan bahwa yang kemarin mana sudah. Jadi akhbirni 'anil Islam, katanya malaikat Jibril kepada Rasulullah. Pertama adalah baca syahadat, melaksanakan sholat, ya tetap zakat juga ya. Zakat kemudian puasa. Kenapa berurutan seperti itu? Di sini dijelaskan idz awwalu ma wajaba asy-syahadatani summa sholatu summa zakat. Yang pertama kali urutan kewajiban itu adalah syahadat. Yang dua artinya membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian sholat, kemudian zakat. Kemudian berikutnya adalah puasa. Karena kewajiban puasa itu setelah zakat. Jadi, walakin qala ba'dul mutaakhirin ya lam yataharrar li waktu fardhiz zakat au taqdiman lil afdal fal awqat fal awqat. Ada yang mengatakan yang lain, urutannya ini kenapa kok seperti ini? Urutannya itu adalah berdasarkan afdal fal afdal. Yang utama kemudian yang utama. Artinya yang paling utama syahadat, setelah syahadat adalah sholat, setelah sholat adalah zakat, kemudian puasa, dan yang terakhir adalah haji. Jadi ada yang mengatakan urutannya itu berdasarkan yang paling utama. Kemudian berikutnya adalah di sini berpuasa, wa hajjul baiti wa shaumi ramadan. Jadi tadi dikatakan yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah, bersyahadat, melakukan sholat, zakat, haji, dan berpuasa. Di sini berpuasa terakhir. Jadi ungkapan pertama adalah syahadat, yang terakhir adalah puasa. Kenapa kok di sini dikatakan fihi anna syar'a ta'abbadan nas fi amwalihim wa abdanihim. Walidzalika kana al-ibadatu imma badaniyatun mahdha kas-salati au maliyatun kaz-zakati au murakkabatun minhuma kal akhiraini lidukhulit takfir bil mal fihima. Syariat itu menganggap kita sebagai manusia, kita sebagai muslim bisa melakukan sesuatu bernilai ibadah dari faktor harta ataupun dari faktor anggota tubuh, dari badan. Kita menyalurkan harta itu namanya juga ibadah. Kita melakukan dengan bermodal anggota tubuh juga bisa dibernilai ibadah. Jadi ibadah itu ada kalanya ibadah badaniyatun mahdhah. Ada kalanya ibadah itu murni, yang berperan dalam pelaksanaannya itu adalah badan.
Seperti apa? Kasolati, seperti sholat. Ini namanya ibadah murni anggota tubuh. Sampean mulai dari takbir sampai salam itu murni anggota tubuh. Yang aktif di sana itu adalah anggota tubuh. Aumaliyatun atau ibadah yang berperan di dalamnya adalah harta. Contohnya seperti zakat. Yang dominan di sini adalah harta. Itu ibadah. Jenengan bersedekah, jenengan berzakat, itu tentunya dari harta. Kemudian au murakabatun minhuma, atau ibadah itu tersusun dari yang berperan kedua-duanya, yaitu anggota tubuh dan harta. Harus gabungan antara harta dan anggota tubuh. Contohnya apa? Di sini dikatakan kal akhiraini, yaitu haji dan puasa. Nah, kalau haji jangan jelas ya, lidukhulit takfir bil mal fihima. Contohnya hajilah. Haji itu harus punya uang. Tapi tidak hanya uang saja, yaitu anggota tubuh juga berperan dalam pelaksanaan ibadah haji. Karena apa? Karena di samping perjalanan menuju tempat ibadah haji itu adalah cukup jauh, apalagi dari Indonesia. Jadi Tenggul saja memerlukan dana yang tidak sedikit, harus banyak. Terus nyampe di sana pelaksanaan haji itu adalah anggota tubuh juga sangat berperan. Melaksanakan tawaf, melaksanakan sa'i, melaksanakan wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, kemudian mabit di Mina, kemudian balang jumrah, tawaf ifadah lagi dan sebagainya. Ini memerlukan fisik yang juga harus sehat. Karena apa? Pelaksananya bisa dikatakan memerlukan fisik yang prima, kesehatan yang prima. Tawaf atau dari mabit Muzdalifah, dari mabit Mina ya, dari Mina, dari penginapan di Mina berjalan ke tempat balang, itu kalau fisik tidak sehat tentunya bermasalah. Jadi harus bermodal dan juga harus mengandalkan anggota tubuh. Bagaimana yang sekiranya kedua-duanya ini ada, baik itu harta ataupun anggota badan, anggota tubuh ini. Ini diantaranya ibadah yang melibatkan kedua-duanya, yaitu murakabatun minhuma, kombinasi antaranya harta dan anggota tubuh. Tentunya juga ini puasa, tapi puasa ini tidak seperti seberat ibadah haji. Modalnya tidak banyak, cuman kita punya yang mau sahur ataupun yang mau buka puasa. Tidak banyak modal. Kalau haji kan seperti tadi banyak. Di sini dikatakan termasuk yang ibadah yang murakab, yang kombinasi antara anggota tubuh dan harta itu disebutkan di sini adalah ibadah haji dan juga puasa. Cuman merata-rata kalau berpuasa orang itu tidak begitu, harta tidak begitu anggaplah sangat minim yang tidak mempunyai sesuatu yang akan dibuat sahur,
atau sesuatu yang akan dibuat buka puasa. Insya Allah pada umumnya ada kemampuan untuk melaksanakan ibadah yang satu ini. Para hadirin para jamaah rahimakumullah, kemudian al hadisur rabi, hadis yang keempat. Di sini dikatakan an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Abdullah lagi ya. Jadi sahabat itu ada Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, ada Ibnu Zubair. Sama-sama Abdullah namanya. Jadi Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Umar. Mereka yang tiga ini adalah orang-orang pentolan semua. Seperti tadi Abdullah bin Umar ini orangnya alim, muftinya sahabat lah pada saat itu, orangnya alim. Kalau Abdullah bin Mas'ud spesialisasinya adalah tafsir, alim luar biasa ini. Jadi keilmuannya tidak diragukan lagi, orangnya sangat pandai, orangnya sangat alim. Termasuk putranya Sayyidina Umar tadi, Abdullah bin Umar. Ini orangnya zuhud, orangnya alim, orangnya juga menjadi mufti, orangnya menjadi anggaplah tempat curhat dari sahabat yang lain. Hadisnya inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan summa yakunu 'alaqatan mislu dzalika summa yakunu mudghatan mislu dzalika summa yursalu ilaihi al-malak fayunfakhu fihi ar-ruh wa yu'mar bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyun aw sa'id. Ini masalah proses penciptaan kita sebagai manusia. Katanya di sini yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah pernah menyampaikan, anggaplah menyampaikan dalam forum pengajian atau apalah perkumpulan para sahabat pada saat itu, bahwa kita itu diciptakan oleh Allah memulai mempunyai tahapan-tahapan. Yang pertama adalah berupa nutfah, air mani. Yang kedua adalah berupa alaqah, berbentuk daging yang sudah anggaplah mani yang membeku menjadi daging. Kemudian mudghah, ini daging. Jadi prosesnya seperti itu. Jaraknya adalah 40 yauman, 40 hari menjadi, artinya air sperma mengendap 40 hari. Kemudian setelah itu darah juga zamannya adalah 40 hari. Jadi dari mani 40 hari kemudian menjadi darah membeku 40 hari juga. Iya. Dan setelah itu menjadi daging 40 hari. Itu hidup sendiri. Jadi Pak Polo, telok kelempak. Berapa bulan? Bapak hidup. Telok kelempak. Jadi satos telok kelempak berapa? 12 kan? 12. Berarti satos 20 hari. Iya. Bocah aja. Jadi kan, itu prosesnya. Jadi setelah itu Allah Ta'ala pada calon cabang bayi tadi. Jadi Pak Polo Are setelah itu mengutus malaikat untuk memberi roh kepada calon cabang bayi itu.
Kemudian juga ada 4 kalimat yang diberikan kepada bayi itu tentang rezekina, tentang ajal, tentang amalah, tentang kesuksesan, keselamatan. Jadi 4. Dan jadi pada saat umur itu, umur nikah, umur Pak Polo, kemudian diberi roh. Setelah itu juga pada saat itu pula tentang rezekina, tentang ajal, tentang amal ada tentang napa selamat, napa lo selamat. Jadi napa selamat, napa lo selamat 4. Berarti kita mun atua paling tidak umpamana rajin panjenengan hamil, mun atua sebelum ini ke paling tandes sebelum 40 yang terakhir, karena sebelum itu masih belum ada keputusan dari Allah tentang rezekinya berapa, kekayaannya dia sampai hidup sampai meninggal dunia berapa, belum, tentang umurnya berapa tahun, tentang kelakuan tentang celaka napa selamat. Ini sebelum umur 40 hari yang ketiga. Jadi Pak Polo set pertama ini kan betul-betul orang tuanya itu banting tulang dalam berdoa kepada Allah. Betul-betul usaha kanggo munajat ke Allah. Dere sekiranya sesuai dengan harapan, rezekinya bagaimana, amalnya, aktivitasnya orang ini bagaimana, kemudian umurnya berapa tahun. Ini kalau bisa sebelum ini. Jadi masa 40 hari masih lumayan lah, 40 hari pertama. 40 hari kedua, nomor 2, lo kenapa masih bagus. Kalau sudah habis 40 yang ketiga, ini sudah wes. Makanya orang kegegeren mun ki umur 40 hari sebelum hukum. Sebelum hukum dalam arti bayinya itu tidak ada hukum. Kalau sudah pasca 40 hari yang ketiga ini, itu sudah roh, sudah punya roh. Itu hukumnya lain nanti. Jadi fikih bisa menentukan apakah bayi ini harus disolati, apakah bayi ini harus dikuburkan layaknya orang dewasa. Nah ini kalau sudah punya roh itu sudah dianggap lengkap. Sudah dianggap lengkap. Makanya fikih, di dalam kitab fikih ada perincian-perincian. Beda perincian dan kitab fikih ini. Jadi intinya panjenengan mun atuh dekat Allah Ta'ala sebelum 40 hari yang ketiga nikah. Panjenengan sebagai kakek, sebagai embana atau aki kompoi sebelum tabu. Makanya dalam kitab-kitab itu dijelaskan juga montro anak laki nikah ekosot tabun sebini nikah sebelum ini, sebelum 40 hari yang ketiga. Ekosot bajai sholawat sallallahu alaihi wasallam. Another mon laki tang kompoi, tang anak lah, bukan bapan sing ngosot tabun binin nani kan. Umpamana tang anak ria bin laki bensengko inya mana Muhammad. Jadi terus nih kan. Jadi sambil baca salawat dan bernadar akan diberi nama Muhammad. Gi koncoan Muhammad Abdullah, Muhammad Abdurrahman, Muhammad Seran ya. Kalau kenapa benih pas Muhammad to, umpamanya nyamai Muhammad to, kalau kenapa? Nyama Muhammad bagus.
Jadi seperti itu. Jadi tahapannya seperti itu. Kalau sudah 40 hari yang ketiga, maka baru sudah aktif. Catatan-catatan cabang bayi ini sudah diberikan bagaimana umurnya, bagaimana amalnya, bagaimana rezekinya, bagaimana tentang selamat ataupun tenang. Jika sudah ditetapkan. Jadi itu adalah periode pertama berupa nutfah, kemudian berupa darah, kemudian setelah itu berupa daging. Tahapan-tahapan. Jadi innan nutfata idza waqa'at fir rahim fa aradallahu ta'ala ay yakhluq minha basharan tarat fi basharatil mar'ah tahta kulli sya'ratin wa dhufrin thumma tamakkatha arba'ina lalatan thumma tasiru daman fir rahim fadhalika jamuha wa dhalika waqtu kauniha anaqa. Maka itu ada bagi umpamana sperma ni ka ampun masuk ke rohim bagi ke rahim nah. Pas ben Allah Ta'ala mau ditakdirkan menjadi manusia, ditakdirakina teti orang, artinya teti akina teti beji, maka sperma ini menyebar ke seluruh anggota tubuh istri itu. Menyebar. Tarat fi basyaratin mar'ah. Jadi menyebar di seluruh anggota tubuh perempuan itu. Jadi membuat Allah Ta'ala takdirakina itu tiagina manusia, maka nutfah sperma ini menyebar dari ujung rambut sampai ujung kaki. Makanya karakter dari anak itu pastinya dari orang tua. Sebenarnya adalah dari orang tua. Karena apa? Karena memang nutfah atau mani ini adalah menyebar di seluruh anggota tubuhnya. Bagaimana karakter tangannya, bagaimana karakter matanya, bagaimana telinganya, bagaimana kakinya, bagaimana perutnya. Jadi menyebar ke seluruh anggota tubuh. Summa tamakkasa arba'ina lailatan. Ini seperti nikah adalah terjadi selama 40 hari katanya tadi, 40 malam. Kemudian menjadi darah di rahim itu. Setelah menyebar, kemudian menjadi darah di rahim. Maklum kan anggota tubuh ini kan penuh dengan darah. Jadi darahnya apa senan kumpul dengan rahim. Merengis tadi. Merengis sudah remah. Makanya kita cari jodoh itu betul-betul orang yang soleh-soleha. Karena sekubeter anak kita paling tidak adalah orang yang istiqomah sholat, maka insya Allah anaknya akan jadi orang yang ahli sholat. Makanya mohon berdoakan meleng, tapi orang itu anak becik, orang itu anak ahli ibadah, orang itu anak fokus, meleng anak-anaknya insya Allah tak akan selamanya. Insya Allah tidak akan selamanya. Kenapa? Karena anak-anak nikah darahnya adalah dari ibu bapak yang taat itu, dari orang tua yang taat, bapaknya taat, ibunya taat. Maka tak mungkin anak itu akan menjadi orang yang tidak taat seperti orang tua. Beda orang yang cerita ke gula.
dia orang tuanya adalah bagus, bahkan orang taat, bahkan ustadz dan orang taat orang tuanya. Tapi anak nih mulai dari SD, SMP sampai SMA, lulus SMA, empon luar biasa melengnya, sampai akhirnya tak gula. Yang tidak dilakukan hanya dua, nginum benreng bini. Selain mereka lakukan jadi nginum, buk mabuan, ben azina. Ini dua hal yang tidak dilakukan. Dua masalah. Yang namanya orang tuanya susah luar biasa. Sebab nak kanan ini lagi seperti ini. Susah. Kemudian hidayat, ben Allah Ta'ala lah hidayatan. Beda orangnya romodu. Seroh nyari ilmu dak pun. Nikah sudah lulus SMA, sudah mengalami dunia hitam. Urusan ngicok ini kalau biasa. Jadi akhirnya Pak Beda nikah murid gula si dogiri. Jadi nikah cerita ke gula. Jadi pas ban situng orang isra mondu. Alhamdulillah, auba total. Jadi asalah seperti yang dikatakan tadi, hanya dua hal yang tidak, yaitu minum dan orang perempuan. Yang lain sudah beres semua. Alhamdulillah. Jadi makin jadi ustad. Artinya ngajar paling di majelis taklim, padahal dirinya sebelumnya nol. Gimondok sidogiri lulus SMA. Ya alhamdulillah makin bagus orangnya. Jadi dari dunia hitam menjadi bagus. Karena memang orang sempurna becek. Orang tuanya ini kayak beda. Dan ini kan jadi merengnya seperti itu kita itu. Jadi semua anggota tubuh itu dilewati oleh calon-calon bayi itu. Jadi sperma ini kan melewati semua, artinya itu darah ini akan dikirim dari semua arah sebetulnya. Deki pas membeku nang rahim menjadi darah, beku terus berproses seperti itu. Itulah proses-proses dari penciptaan. Saampona 40 hari yang ketiga, maka yursalu ilaihil malak. Allah Ta'ala ngutus malaikat yang bertugas di rohim memang, di kandungan. Jadi malaikat beda malaikat yang bertugas di kandungan. Itu tugas benar Allah Ta'ala, kangkui menyelesaikan nikah. Menyelesaikan bagaimana rezekinya, bagaimana umurnya, dan seterusnya. Beri roh ben malaikat, beri nyabeh kasarnya. Jadi beri nyabeh ben Allah Ta'ala melewati malaikat. Kemudian juga di samping roh dicatat hal-hal masa depannya. Kata ada lagi fayuk marubi arba'i kalimatin. Malaikat gila epakon pada Allah Ta'ala kangkui nyabe 4 hal. Fayaktubu rizqahu wa ajalahu wa amalahu. Fayaktubu noles pasira malaikat deka orang gila cabang bayi gila tentang rezekina, tentang ajala, tentang amala, tentang celaka atau selamat. Mereka juga sudah di napa benar Allah Ta'ala. Napa rezekinan nikah didik napa banyak ditetapkan benar Allah Ta'ala. Napa halal napa haram juga ada di sana. Rezekina qalilan au katsiran, didik atau banyak, halalan au haraman.
Napa halal, napa haram rezekina calon bayi ini. Wa min ayyi jihatin huwa, rezekina sumber dari napa? Itu tetap hakiki benar Allah Ta'ala. Oh rezekina dari atane, oh rezekina dari adageng, oh rezekina dari alakonan kantor, oh rezekina jadi guru. Lah ini kan ditetapkan benar Allah Ta'ala, ditetapkan. Wa ajalihi, ajalnya tawilan au qasiran. Napa lanjang umur, napa pandai umur. Tetap lagi benar Allah Ta'ala. Wa amalihi salihan au fasidan. Amalan apa becek, apa lo becek. Alhamdulillah. Semuanya ada di keputusan Allah. Makanya bila sakila atua, ngiring atua, muntepa, rajin hamil, ya sampai pas terlalai untuk tidak berdoa. Karena ini kan urusan masa depan cabang bayi tadi. Napa bekal teti orang se celaka nang akhirat, napa bekal orang se untung nang akhirat. Jika juga ini ditetapkan oleh malaikat. Mulai kini, mulai bayi, apa? Mulai proses menjadi bayi. Makanya fawallahi alladzi la ilaha illa ghairu inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fasabaqa 'alal kitab faya'malu bi'amali ahli nar fayadkhuluha. Enggak itu lagi. Kalau sudah dipastikan menjadi orang yang baik, maka akan baik. Makun aube. Mohon dipastikan akan menjadi orang yang tidak selamat. Pada detik-detik akhir hidupnya dia akan menjadi orang yang tidak baik. Mohon memang epak setiaki ban Allah Ta'ala tak teti orang yang selamat dengan akhirat. Maka umpamanya dia di awal hidupnya adalah orang baik, maka akan berubah menjadi tidak baik. Naudzubillah. Tapi sebaliknya, umpamanya memang ben Allah Ta'ala takdir kita teori selamat. Pada awal hidupnya adalah pekerjaannya orang-orang yang tidak baik, maka akan berubah. Akan menjadi orang yang husnul khotimah. Tapi biasanya ciri-cirinya mun orang lebih cek, insya Allah terus cek. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Mun keputusannya benar Allah Ta'ala nih kayak putusake orang becek, insya Allah terus mengarah perilakunya ada ke becek. Jika biasa janika. Ini rumusan secara umum. Karena pada dawu kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang itu akan diberi kemudahan oleh Allah terhadap apa yang ia diciptakan oleh Allah. Jadi umpaman memang diciptakan akan menjadi orang surga, maka benar Allah Ta'ala pari kempang ngalakoni kelakuan yang mengarah ke surga. Kalau memang diciptakan oleh Allah untuk menjadi penghuni neraka, naudzubillah, maka benar Allah Ta'ala paling gampang kanggo ngelakoni yang mengarah ke neraka. Jadi umpaman orang ini sudah istiqomah sholat, istiqomah berjamaah, insya Allah lah husnul khotimah orang. Secara pandangan mata husnul khotimah insya Allah. Artinya tak diragukan kalau. tidak diragukan, insya Allah orang ampun istiqomah ngalakoni ibadah, insya Allah Allah Ta'ala nikah beri jalan menuju surga. Mungkin sekali itu muka-muka manfaat, muka-muka barokah, muka-muka tenggula serang panjang saja. Terus istiqomah para hidayah. Jangan lupa juga anak-anak kita, murid dan santri kita, dan orang-orang yang kita cintai, dan sahabat-sahabat kita, dan orang yang selalu mendoakan kita.
Mudah-mudahan selalu diberi hidayah oleh Allah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.